yang anak-anak Korea itu mereka tuh mau kerjasama antara sekolah di Incheon sama sekolah di Indralaya, jadi tantangan MOU gitu. Minuman apa ini tadi? Soda asam Jawa. Sama durian apa tuh bacaannya tuh? jelly. Es kopi durian jelly. Oh iya. J mau yang mana J? Ya, karena aku lagi nggak minum kopi. Kakak durian nggak? Aku sih oke aja semua. Sudah, soda. Oke, jadi JJ yang soda. Silahkan JJ. Oke, oh kayak gini. Wow. Kayaknya enak banget ya. Ini aku es kopi durian jelly. Ini Itu durian, itu durian. duriannya di bawahnya ini. Kok aku lihat di YouTube itu yang orang review malah hijau ya, sedangkan di sini kuning sih duriannya. Ya. Ini agak ribet karena kita cuma berdua. Sendirian kakaknya. Oke, aku cicip dulu ya. Iya. Kali ya. Ini Kakak dulu. es kopi durian jelly. Kopi kayak campur permen duren sih, bukan rasa duren. Tuh, perisa duren. Kalau kayak duren banget sih nggak ada ya, nggak ada durennya. Cuman ada jelly-jellynya itu. Rasanya karena ini kopi, jadi ya itulah rasa kopi, dominan kopi emang dengan sentuhan duriannya yang nggak terlalu over. Buat kalian yang seneng sih enak ya, cuman aku nggak terlalu karena duriannya kurang. Tapi kalau enak sih enak. Itu yang DJ Tadi namanya soda asam Jawa. Oh, soda asam Jawa. Pasti masem. Tapi siapa tahu. Asam Jawa. Mana rasanya? Ini dia pakai soda yang nggak ada rasa. Oh, bukan Sprite gitu ya. Kalau sodanya nggak ada rasa. Terus ini asam Jawanya kayak permen asam Jawa. Emang kayaknya cuma perisa doang. Oh, berarti kayak yang permen Yang warna coklat. permen asam Jawa. Tapi asam nggak? Asam banget atau malah nggak sama sekali? Nggak asam. Oh, berarti emang bener kayak cuman Dikit doang. Iya sih, enak tapi Kak. Ada manis-manisnya? Kayak janji-janji? Alhamdulillah nggak pernah dijanji manis ya. Makanya langgeng. Alhamdulillah. Dengar-dengar dari kabar-kabar yang entah dari mana. Katanya nih udah ada guys, udah ada yang punya nih katanya. Ya, sedih. Kabarnya sih orang Korea juga nih. Asik. Asik. Makanya tadi bilangnya mau ngebucin ke Korea. Amin lah ya. Semoga nanti beneran ketemu. Semoga nyampe. Itu ceritain dulu gimana sih bisa ketemunya. Jadi Kak, waktu itu aku emang dari klub Korea aku itu kedatangan tamu. Kedatangan tamu. Bukan kedatangan sih, jatuhnya tuh karena tamu mereka Invite gitu. Karena tamu mereka ini orang UIN di universitas aku, S2 sejarah kebudayaan Islam atau nggak salah. Oh, orangnya. Tapi orang Korea. Orang Korea S2 di UIN jurusan SKI, sejarah kebudayaan Islam. Orang Muslim atau gimana? Nah itu kurang tahu soalnya nggak berani nanya kan. Iya. Tapi dia study di sana, jadi mungkin dia pengen buat apa ya event besar kayak gitu loh Kak. Nah jadi berhubung yang mau diundang dia nih anak-anak muda orang Korea, jadi dia kerjasama sama klub kami yang ada anak-anak muda orang Indonesia. Oh iya benar. Jadi yang dari klub kami itu dibagi-bagi, ada yang jadi MC, ada yang
ada bagian jadi nyanyinya, ada yang bagian nganuin handbook dari mereka kayak gitu loh. Dan JJ kebagian MC, makanya bisa gitu. Mereka cuma bentar banget di Palembang, cuma 5 hari gitu kan. Sedih banget. Terus kok bisa deket tuh? Nah itu mungkin chemistry? atau apa nih? Atau ada something? Atau ada sebuah kecocokan? Atau emang yang orang Koreanya udah lirik-lirik JJ? Ini kayaknya nih ini mirip-mirip siapa nih di Korea nih mungkin? Aku tuh anehnya kayak karena emang nggak pengen punya pacar dulu sih di tahun 2019 kemarin. Jadi kayak benar-benar waktu first meeting, waktu pertama kali ketemuan sama mereka itu tuh ya kayak pakai hoodie, pakai celana gobrong gitu kan, benar-benar kayak anak-anak rumahan gitu ya. Ternyata pas kami ada yang malam terakhir dia di Palembang itu ada yang bilang kan, ih itu tuh si JJ tuh digoda-godain gitu loh, disengajain kayak gimana ya, kayak meyakinkan diri aku nih, oh beneran ini cowok kayaknya gak galak karena dia mau sama aku gitu kan. Terus nanya kan, terus mikir kan, nah kok bisa gitu kan, padahal cuma ketemu berapa kali gitu. Terus selama dia pulang ke dia pulang ke Korea, terus kami kontak-kontakan gitu, masih terus nanya kan lama-lama kan, nggak tahu jadiannya kapan, intinya jalan-jalanin aja sih. Jadi nanya kan, siapa duluan yang suka kan? Ternyata yang duluan suka itu dia. Pas malam. Yalah, cowok harus gitu kan. Kaget kan pas malam dinner pas malam pertama. Pas malam dinner. Dinner yang rame-rame. Dinner yang rame-rame yang pakai baju hoodie, gobrong. Enggak. Belum itu kan. Belum. Kayak gitu sih kayak dianya. Kok kamu duluan kan? Kalau aku mah pas kapan ya kemarin itu, kalau nggak salah nggak secepat dia, pokoknya aku nggak di hari itu. Aku di hari itu cuma ngeliat dia kayak cowok badannya tinggi daripada aku, udah gitu aja gitu mikirnya kayak gitu sih. Makin kesini sih makin kayak mana ya kak, realita drama dan juga kenyataan sangat berbeda. Apakah karena orang Korea jadinya drama? Enggak lah ya. Enggak lah. Enggak. Jadi semua namanya hubungan kan pasti ada manis, ada asam, ada asin, ada pahit. Benar. Tapi kalau udah berapa lama nih kira-kira? Hampir 1 tahun kami. Oke, lupa masih ada satu lagi. Kentang. Ini kentang gulai, katanya sih kentang gulai. Cuman tapi ada bumbu. Ada bumbunya. Aku pernah lihat di TikTok. Iya. Masuknya masuk sini ya. Ngeradak nih yang mendewean ini. Mana pula budak 3 ikut itu. Ini rasa, katanya sih rasa gulai, cuman nggak tahu dari gulainya gulai apa, gulai kentang. Gulai kentang ini. Oh ada bumbu, bumbu micin. Bumbu micin, sebagai pecinta micin. Ada sahang. Tapi kok asinnya ya? Strong. Malah kayak samar-samar gulainya dong. Oh ya, Pak JJ, coba nih kita sekali sambilan belajar mungkin boleh? Boleh, dengan senang hati. Kalau misalnya apa nih, kayak perkenalan dulu deh. Kalau perkenalan itu karena kita pakai bahasa formal dulu. Kalau mau kenal sama orang, bosan gitu. Yang pasti kita harus pakai annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.
Annyeonghaseyo itu artinya? Annyeonghaseyo artinya sapaan. Oh kayak hai, halo gitu Hai, ya? halo orang Korea gitu. Terus kalau misalkan kita perkenalan sama orang Korea, yang pertama annyeonghaseyo, yang kedua itu nama, terus yang ketiga adalah apa ya Kak? Coba. Wajib ini, tapi di Indonesia aneh. Kalau biasa perkenalan itu, perkenalkan nama aku ini umur. Bener. Tapi kalau di Indonesia nanya umur aneh kan? Kalau awal pertama kali, Iya benar. itu umurnya berapa Kak? Misalkan baru Kalau pertama kalau kali. beneran baru pertama ketemu tuh nggak mungkin lah ya. Kalau udah nggak ada ngobrol-ngobrol Ngobrol-ngobrol terus baru nanya, nggak ini lagi. Maaf, umur kamu berapa gitu kan? Beda kan? Kalau Korea itu wajib nanya umur atau kita ngasih tahu umur. Soalnya biar lawan bicara kita tuh tahu dia harus pakai bahasa formal atau bahasa informal sama lawan bicara. Nah, yang aku tahu juga nih dari Korea itu, dia itu lumayan santun. Jadi tahu mau dia umurnya cuman beda sebulan, 2 bulan, 1 tahun atau cuman sehari mungkin bahkan dia tetap santun. Maksudnya itu kayak pakai hyung, nuna atau kalau adek apa sih? Dongseng. Terus kayak maknai. Maknai itu paling mudah kan. Jadi ya mereka nggak kayak beberapa negara lain sih yang panggil nama. Sebenarnya mungkin beberapa juga ada, cuman mereka lebih ke adab sih, kayak di percakapannya itu yang bikin aku lumayan salut sama bahasa Korea itu. Tapi sebenarnya kita orang Indonesia kan, karena kita keseringan dengar orang Indonesia panggil bias mereka tuh pakai opa-opa. Kita orang Indonesia mau manggil opa ke orang di dunia nyata itu geli banget, sumpah. Makanya aku tadi nanya kita ke Korea nih. Kalau misalnya ke pembeli atau ke orang-orang, bagusnya apa itu? Pakai si atau pakai karena hyung apa nona atau kalau kita ke pembeli kan orang asing jatuhnya tuh Kak. Kalau pembeli itu orang asing, kita jatuhnya tuh kayak manggil mereka tuh, kalau aku sih pakainya ajushi. Paman. Atau kalau misalkan ada ibu-ibu yang jualan topoki gitu kan, kadang-kadang ada ajuma, yogi topoki hanajuseyo, topoki di sini 1 gitu loh. Tapi kalau seumuran? Kalau seumuran yang jual seumuran misalnya? Ya mau nggak mau kita manggilnya opa sih kalau opa boleh gitu. Masih opa, boleh ya. Daripada oi gitu kan, mungkin opa. Itu kurang ajar, mau melembang itu. Tapi kan kita niatnya bukan mau deket sama dia, tapi kan untuk formal aja gitu kan manggilnya. Tapi kalau misalkan ada orang asing, kita baru mau kenalan udah manggil opa-opa, mereka geli orang Korea. Kayak SD banget sih lo gitu kan manggil opa gitu. Karena orang luar tuh nggak kayak orang Indonesia. Kalau kita orang Indonesia ramah-ramah banget. Baru kenal semenit aja udah kayak SKSD keruan gitu kan. Itu kalau orang luar tuh dia memang harus jaga ada jaga privacy juga, bener sih. Ada kayak kalau di privacy, bilang ngomong-ngomong privacy nih ya, aku suka lihat di video-video Korea itu kayak di blur-blur itu. Memang di blur. Ya? Soalnya mereka tuh nggak ada persetujuan dengan yang terekam kamera. Orang yang terekam kamera. Walaupun jadi, itu orang umum gitu. Iya. Iya gitu kan. Misalkan kita nih di sini, misalkan kita lagi di parkiran, terus ada orang tiba-tiba di sini lewat, misalkan kan. Kalau di Korea tuh udah di blur mukanya. Tuh. Kayak gimana ya? Emang ketat sih lumayan kalau. Padahal kan kalau di Indonesia ya itu sepele banget ya kan? Bener, orang malah kalau misalkan ada yang diwawancarain, misalkan ada kejadian apa malah kayak orang pengen masuk gitu kan. Kalau kayak di Indonesia, kamera entah kamera apa, nyerot apa kan, pengen masuk deh pokoknya. Terus kakak pernah ada sih ada orang nonton konser gitu, katanya dia pakai masker, pakai kacamata gitu kan. Nah itu aneh juga nggak sih? Padahal dia nonton konser tapi dia nggak mau disorot mukanya kan. Padahal kayak mana ya, kayak misalnya kalau logika orang Indonesia nih ya, yo walaupun tersorot yo bodoh amat lah gitu. Orang nanying apa kayak tahu itu kau tuh juga nggak peduli. Tapi ya memang sih di Korea itu kan agak-agak nyeleneh dikit, cuman ya itu namanya budaya mereka kan. Budaya kita kan beda-beda juga. Benar.
Orang Korea juga nggak suka misalkan kita tuh misalkan buat story kan, kalau sama teman lagi ngumpul kan masuk ini. Nah mereka tuh kalau misalkan harus izin dulu gitu loh Kak. Kalau sama teman, aku masukin ya muka kamu di sini gitu loh, baru ada izin baru oke gitu loh. Namanya tadi Jehan Ayu Mentari. Jehan Ayu Mentari. Udah sold out guys. jangan ada lagi yang nanya, Kak, jomblo dah itu. Jangan lagi nanya ya, kamu orang Korea, kamu doain aja. bukan level kamu, ngerti dah? Doain aja yang terbaik kita mah. Amin. Orang lokal juga kalau ada jangan, orang lokal tuh galak PHP. Aduh, benar. Itu bahaya, apalagi orang Palembang nih. Nah, sudahlah. Palembang nih sauap be. Asli. Mending kalau ada orang Korea, sudah sikat ke Mbak. Lanjutkan. Kode-kode ke lah. Kode-kode kelas. Kapan kira-kira menak ke Korea? Kami dengan senang hati ya datang. Pokoknya yang terbaik lah ya. Yang terbaik dulu. Kita mah kalau tiap kali doa aku bukan kayak gimana, kayak bukan kayak aku mau jodohnya dia dan enggak sih, aku cuma kayak yang mana yang terbaik aja gitu aja sih kalau aku doanya. Ntar takutnya melanggar. Kalau di itu kan mana yang terbaik, tapi mana ini mudah-mudahan minta dia. Kalau bukan dia minta dia. Itu doa yang agak makso, cuman ya Allah lebih tahu lah ya. Lebih tahu. Kalau emang Dionian alhamdulillah. Kita nih kan cewek nunggu baik. Aku nih. Tapi sebelumnya kita kesimpulan dulu deh, gimana makanan yang hari ini kita cobain? Makanannya enak. Untuk level McD ini cocok sebenarnya, tapi worth it ya? Worth it. Kalau untuk apa cita rasa Indonesianya kurang, tapi lumayan lah. Nggak yang jelek-jelek banget. Nggak jelek-jelek banget. Tapi harganya juga termasuk mahal sih kalau bagi aku. Oke, jadi aku mau ngucapin terima kasih lagi buat kalian teman senasib yang udah mau nontonin channel kami. Kayaknya ini udah bakalan sampai 2 part. 2 part karena udah setengah jam. Kita bakalan jadiin 2 part. Jadi makasih Mbak JJ. Sama-sama. Mbak Jehan. Iya. Semoga karirnya lancar, lebih menjulang tinggi lagi. Amin. Semoga percintaannya bisa langgeng. Amin. Sekian dulu dari kami. Jangan lupa sukai, komentari, sebarkan ke teman-teman kalian dan berlangganan di channel ini. Dan jangan lupa berlangganan juga di channelnya CID Channel. nanti ada di sini. Dan juga follow IG kami di 4 Senasib dan Airi nanti ada juga. Oke, aku Edo. Aku JJ. Pamit. Dadah. Assalamualaikum.